Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Edwin Kasmawan dengan NIM 23552001111003. Di sini saya akan merangkum tentang mata kuliah AIK 4 Kemuhammadiyahan yang saya dan kawan-kawan pelajari selama satu semester ini. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut. Pertemuan pertama, di sini kami hanya melihat bapaknya menjelaskan mata kuliah AIK 4 dan beberapa tentang materi pada mata kuliah tersebut, dan juga ada peraturan perkuliahan, metode perkuliahannya, materi perkuliahan, dan juga tugas perkuliahan. Pertemuan kedua itu membahas apa aja sih? Ya, di sini membahas pengantar Islam dan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang memberikan landasan kuat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi di masa sekarang atau masa modern saat ini, yang mendorong umat Islam untuk menuntut ilmu dan mengembangkan pengetahuan ialah Al-Quran dan hadis secara eksplisit sebagai bagian dan ibadah dan kewajiban. Banyak sejarah mencatat bahwa ilmuwan muslim dalam berbagai bidang seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan fisika pada masa Islam atau Golden Age. Integrasi Islam dan iptek dapat diwujudkan dalam beberapa model seperti instrumentalistik, epistemologis, dan etis. Hal ini mencerminkan kesatuan dalam nilai spiritual dan material dalam pandangan Islam. Selanjutnya, pertemuan ketiga yaitu membahas Islam dan filsafat ilmu pengetahuan. Dalam Islam, ilmu ialah salah satu perantara untuk memperkuat keimanan. Iman hanya akan bertambah dan menguat jika disertai ilmu pengetahuan, seperti Albert Einstein mengatakan bahwa science without religion is blind and religion without science is lame. Ilmu tanpa agama buta dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Karena dalam pandangan Islam, ilmu agama dan umum sama saja berasal dari Allah. Islam juga menganjurkan kepada seluruh umatnya untuk bersungguh dalam pelajari setiap ilmu, karena Al-Quran adalah sumber dan rujukan utama. Di samping itu, terdapat asumsi bahwa ilmu pengetahuan yang berasal dari negara-negara barat dianggap sekuler. Oleh karena itu, ilmunya harus ditolak. Pertemuan keempat yaitu sejarah dan pengembangan iptek dalam peradaban Islam. Sejarah dan pengembangan iptek dalam peradaban Islam merupakan bukti nyata bahwa Islam pernah menjadi pusat keilmuan dunia. Semangat menuntut ilmu yang digerakkan oleh ajaran Al-Quran dan hadis, dukungan dari pemimpin muslim, serta kontribusi besar dari para ilmuwan muslim telah menjadikan dunia Islam sebagai pelopor dalam banyak bidang ilmu. Meski mengalami masa kemunduran, warisan tersebut tetap hidup dan menjadi inspirasi bagi pengembangan iptek masa kini. Sudah saatnya umat Islam kembali menghidupkan semangat intelektual dan keilmuan dengan menggali kembali kekayaan intelektual warisan peradaban Islam demi kemajuan umat dan peradaban di dunia ini. Ya, lanjut ke pertemuan kelima, etika Islam dan pengembangan iptek. Dalam pandangan Islam, etika, pengembangan peran iptek itu didasarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam, terutama pada akidah dan syariah Islam. Iptek juga bagian penting dalam Islam karena mendukung kemajuan umat dan peradaban, tapi pengembangannya harus diseimbangkan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Supaya Islam bisa mendapatkan ilmu sebagai kewajiban, dan nilai etika Islam harus menjadi pedoman utama dalam proses. Pertemuan ke-6, nah ini pas banget nih, ini kelompok saya dan teman-teman saya. Apa sih materi di pertemuan ke-6 ini? Yaitu Islam dan sains modern. Islam dan sains modern pada dasarnya dapat berjalan dengan beriringan.
Sejarah juga telah mencatat bahwa peradaban Islam ialah pelopor utama dalam penemuan ilmu pengetahuan. Penerapan ipteks dalam kehidupan harus dibimbing oleh prinsip-prinsip Islam agar senantiasa berada pada jalan yang benar dan manfaat bagi seluruh umat-umat manusia secara menyeluruh. Terintegrasi antara sains dan nilai-nilai Islam menjadi penting untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya berorientasi pada manfaat duniawi, tetapi juga nilai-nilai spiritual dan moral. Pertemuan berikutnya itu pertemuan 7, yaitu Islam dan teknologi informasi. Teknologi informasi telah membuka dimensi baru dalam metode berdakwah. Islam banyak platform seperti website, blog, platform video dan audio, APK mobile, e-learning dan media sosial, streaming, kajian online menjadi sangat efektif untuk menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat luas. Meskipun juga teknologi informasi membawa berbagai peluang dan kemudahan dalam berdakwah, kita juga tetap perlu mengingat bahwa teknologi itu hanyalah alat. Yang lebih penting ialah substansi dan pesan dari dakwah tersebut yang tetap didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, serta disampaikan secara hikmah dalam pengajaran yang baik, sebagaimana yang diajarkan dalam surah An-Nahl ayat 125. Pertemuan ke-8 ini tidak ada presentasi dari teman-teman, tetapi kami melaksanakan UTS yaitu dengan kuis. Pertemuan ke-8 ini sudah masuki waktu di mana kami membuat video per kelompok dan akan dikirimkan ke bapaknya lewat email. Dan pesan dari bapaknya di situ yaitu tentang UAS mendatang, materi apa aja yang akan datang untuk UAS nanti. Lanjut lagi ke pertemuan ke-9, yaitu Islam dan bioetika. Bioetika dalam Islam ini berfungsi sebagai pengawal perkembangan biologi modern. Agar tetap berada dalam koridor moral dan syariat, prinsip Said al-Syariah dan kaidah fikih menjadi landasan utama di dalam menilai kebolehan tindakan medis dan bioteknologi. Penerapan bioetika juga dalam isu medis kontemporer menunjukkan bahwa Islam memberikan solusi yang kontekstual dan adaptif dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi, bioetika itu sangat penting dalam Islam karena untuk menjaga keharmonisan antara kemajuan ilmu dan nilai-nilai agama. Lanjut lagi ke pertemuan 10, yaitu materi tentang Islam dan lingkungan. Islam memandang lingkungan itu sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga dan dikelola secara bijaksana. Sebagai manusia, itu kita memiliki rasa tanggung jawab dan juga memiliki rasa untuk menjaga keseimbangan alam di muka bumi ini dan juga mencegah semua kerusakan yang ada di dalamnya. Al-Quran dan hadis memberikan panduan yang jelas tentang etika lingkungan Islam yang menekankan kesederhanaan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Di era yang modern ini, nilai-nilai Islam tentang pelestarian lingkungan terus dikembangkan melalui program Eko Masjid, pengembangan fikih lingkungan, dan berbagai gerakan Islam ramah lingkungan. Nilai-nilai ini juga memperkuat spiritualitas dan hubungan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke pertemuan ke-11, Islam dan ekonomi digital. Perkembangan ekonomi saat ini, apalagi di dunia digital, merupakan fenomena yang tidak dapat kita hindari di dalam dunia yang modern saat ini. Penggunaan teknologi digital dalam berbagai sektor ekonomi cukup memberikan dampak yang signifikan terhadap cara berbisnis dan bertransaksi. Menurut Islam, ekonomi digital ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah, asalkan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada 3 prinsip utama yang harus diterapkan dalam ekonomi digital, yaitu larangan riba, gharar, dan maisir yang harus diterapkan dalam seluruh transaksi ekonomi digital.
Tantangan terbesar adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah dalam konteks digital, kurangnya regulasi yang mendukung, dan adanya praktik penipuan serta riba yang masih marak. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku ekonomi digital untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan prinsip syariah. Lanjut ke pertemuan ke-12, yaitu Islam dan Kesehatan. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani merupakan tanggung jawab setiap muslim. Iman memberi arah dan motivasi hidup sehat, sementara ilmu membantu memahami cara menjaganya secara tepat. Dengan menjelaskan keduanya, seorang muslim akan mampu menjalani hidup yang seimbang, sehat, produktif, dan berkualitas. Ini adalah bentuk ibadah sekaligus wujud syukur atas nikmat tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Integrasi iman dan ilmu perlu diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari, seperti menjaga pola makan sesuai ajaran Islam, memanfaatkan ilmu kedokteran sambil berdoa dan bertawakal, dan menjadikan segala kerjaan aktivitas itu ibadah dan mengintegrasikan iman dan ilmu. Manusia tidak hanya fokus pada kehidupan dunia, tetapi juga mempersiapkan diri untuk di kehidupan akhirat nanti. Lanjut ke pertemuan 13, Islam dan Pendidikan. Pendidikan dalam Islam ialah proses pembinaan yang menyeluruh dan berkelanjutan, bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Islam tidak membatasi ilmu hanya pada ranah agama, tetapi juga mencakup ilmu pengetahuan duniawi yang dapat membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Konsep pendidikan Islam menekankan pentingnya integrasi antara ilmu umum dan ilmu agama, serta menanamkan nilai-nilai spiritual dan moral dalam setiap proses pembelajaran tersebut. Dengan pengembangan zaman, pendidikan Islam harus berinovasi agar dapat menjawab tantangan modern tanpa kehilangan esensi ajarannya. Peran pendidikan Islam sangat penting dalam membangun masyarakat yang beradab, produktif, dan berdasarkan nilai-nilai ilahiyah. Pertemuan ke-14, yaitu Islam dan Seni. Seni dalam Islam memiliki posisi yang sangat istimewa karena sebagai sarana untuk menyampaikan keindahan yang tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga dapat menyajikan hati dan memperkuat nilai-nilai keimanan. Seni juga teruji efektif sebagai media dakwah melalui kaligrafi, arsitektur alami, musik, sastra, film, dan animasi. Nilai-nilai Islam juga dapat disampaikan secara lembut, menyenangkan, dan mudah diterima, terutama oleh generasi muda. Seni juga berperan penting dalam dunia pendidikan Islam. Ketika seni dipadukan dengan proses belajar, ia membentuk pemahaman yang lebih dalam, mengasah kreativitas, serta membangun karakter yang ada di diri kita yang dengan Islami yang sangat kuat. Dampak positif dari seni ini ialah dapat meningkatkan kecintaan pada agama dan penguatan identitas sebagai muslim. Pertemuan ke-15, yaitu Islam dan Politik Global. Islam merupakan kekuatan yang terus berkembang dan tidak dapat diabaikan dalam politik global kontemporer. Ia juga bukan hanya menjadi identitas spiritual bagi lebih dari 1 miliar umat manusia, tetapi juga berfungsi sebagai alat perjuangan politik, sumber nilai ideologis, serta landasan dalam menjalankan diplomasi dan hubungan internasional. Namun demikian, peran Islam dalam dunia politik global masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari dalam negeri maupun dari luar. Meski begitu, peluang untuk memperkuat posisi Islam dalam politik global tetap terbuka lebar dengan cara pendekatan adaptif, inklusif, dan progresif. Islam dapat menjadi kekuatan moral dan politik yang berkontribusi positif terhadap perdamaian dan keadilan di dunia ini. Di pertemuan ke-16 ini, kami UAS dan kami sebagai mahasiswa ditugaskan untuk membuat sebuah video menjelaskan sebuah rangkuman materi yang disampaikan oleh kelompok-kelompok yang telah disampaikan mereka sebelum-sebelumnya. Ya, sekian presentasi dari saya Ahmad Edwin Kasmawan, ingin mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.